Kondisi tubuh Aryatada memang sedang tidak baik-baik saja. Saat ia ingin berdiri, rasa nyeri di ulu hatinya memaksa ia duduk kembali. Melihat itu, Dyawiyat Raja Demi Maharajasa mempersilahkan Aryatada untuk duduk kembali. Tidak apa-apa, Paman. Silakan Paman bicara sambil duduk, katanya. Setelah itu, Aryatada memulai pembicaraan dengan terbatuk. Aryatada pun langsung menjelaskan alasan ia meminta untuk lengser dari jabatannya sebagai Patih Amangkubumi. Ia menjelaskan bahwa usia dan kesehatannya membuat dia tidak dapat bekerja keras untuk kesejahteraan dan kejayaan Majapahit. Setelah itu, Aryatada pun meminta Prabu Putri untuk memilih pengganti dirinya. Prabu Putri Sigita Raja Tribuana Tunggadewi, Jaya Wisnu Wardani, dan Dyawiyat Raja Dewi Maharajasa saling berpandangan sejenak. Mereka bertukar pikiran melalui mata mereka dengan gerakan lambat dan anggun. Sri Gita Raja menutup mulutnya dan membisikkan sesuatu di telinga kakaknya, yang ditanggapi dengan cara yang sama. Kedua Prabu Putri jelas sudah sepakat. Sri Gita Raja mundur memberi kesempatan kepada Dyawiyat Raja Dewi Maharajasa untuk berbicara. Dyawiyat Raja Dewi Maharajasa melihat keadaan sekitarnya. Banyak orang yang hebat dan luar biasa yang dimiliki Majapahit. Mereka yang diangkat tidak ada yang meragukan pengabdiannya kepada Wilwatika. Dalam memilih Mahapatih baru, Majapahit tentunya akan memilih seorang yang hebat dan mau bekerja keras. Tidak didengar suara apapun di pasewakan. Semua orang mendengarkan apa yang dikatakan Prabu Putri Dyawiyat Raja Dewi Maharajasa. Bahkan, jika seseorang batuk, orang di sebelahnya mengingatkannya untuk mencoba menahan batuknya. Dyawiyati melanjutkan ucapannya. "Kami sudah memutuskan," kata Dyawiyat dengan suara pelan namun jelas. Dalam suasana yang tegang, rasanya semua detak jantung berhenti sejenak. Tidak seorang pun membiarkan detak jantungnya berdetak terlalu keras untuk menangkap jelas orang yang akan dipanggil Dyawiyat Raja Dewi Maharajasa. Untuk membangun Majapahit yang besar, lanjut Dyawiyat, kemenangan dan kejayaan Majapahit butuh tangan yang kuat dan kokoh. Majapahit mengangkat Gajah Mada. Pada awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun semakin lama semakin keras, menyebabkan pilar balai Manguntur bergerak saat tanah tempat mereka berdiri berguncang semakin keras. Penyebutan nama Gajah Mada membuat hening sejenak. Namun, kesunyian itu dengan cepat berubah menjadi hiruk-pikuk oleh tepuk tangan Bayangkara Kendit Galih. Wajah pucat Mahamentri Halu terlihat, yang sebelumnya percaya diri akan diangkat menjadi Mahapatih. Dan juga Mahamentri Hinodiah Janardana menampilkan wajah pucat dan senyum kecut karena tidak menyangka Mahapatih yang terpilih merupakan orang yang tidak mereka duga. Yang langsung berdiri untuk berteriak adalah Mahamentri Sirikan Dyah Mano, yang akhirnya melihat orang yang diusulkan Aryatada itu benar. Jika Aryatada tidak menyebut nama Gajah Mada, dia pasti akan ikut menyalonkan diri dalam pemilihan. Dyah Mano mempunyai perhitungan. Tidak ada yang bisa menandingi Gajah Mada dalam pemilihan Mahapatih yang baru. Sorak-sorai antusias datang dari para tentara dan prajurit muda Bayangkara. Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Harya Teleng akhirnya harus ikhlas mengakui kekalahan. Senopati Harya Teleng dan rekan-rekan di unit Sapu Bayu mengakui bahwa Gajah Mada memang orang yang paling cocok untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Aryatada. Gajah Mada sedang menghitung hari. "Gajah Mada, bangunlah," kata Dyawiyat Raja Dewi Maharajasa. Seorang wanita muda yang sangat cantik mendekat dengan membawa nampan berisi kain samir. Gajah Mada berdiri dan berjalan menuju Prabu Putri Dyawiyat Raja Dewi Maharajasa yang dengan senyum cerah mengalungkan samir kuning.
lalu disambut dengan tepuk tangan meriah. Tidak berhenti tepuk tangan yang masih menggema, dan juga tidak berhenti pula kekagetan semua pihak yang tidak pernah mengira Gajah Mada yang akhirnya terpilih menggantikan Aryathadah. Mantan Mahapati Aryathadah tersenyum bahagia. Tidak henti-hentinya bertepuk tangan. Maha Menteri Sirikan Dyah Mano juga terus bertepuk tangan sambil duduk bersila di tempatnya. Satu-satunya orang yang pucat karena keringat dingin mengucur di tubuhnya adalah Rakembar, putra Raja Pamalakehan. Ia tidak menyangka orang yang sangat dibencinya itu mendapatkan kenaikan jabatan dan masuk ke Sanga Pancari Wilwatika menjadi Mahapati, yang merupakan jabatan yang tidak ada lagi di atasnya kecuali raja. Sebagai gantinya, Lembu Peteng bertingkah seperti orang menahan kencing. Silahkan jika kakak Mahapati Amangkubumi Gajah Mada mau bicara, kata Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa yang kembali bersama kakaknya ke tempat duduknya dijaga oleh suaminya masing-masing. Dengan demikian, perhatian tertuju pada Gajah Mada yang berdiri tegak, kuat dan kokoh. Maha Menteri Hinodyah Janardana dan Maha Menteri Haudyah Lohak butuh beberapa jenak untuk menerima kenyataan ini. Namun, ketika ditanya dari lubuk hati yang paling dalam, mereka akhirnya menerima bahwa Gajah Mada memang orang yang pantas dengan posisi yang ditinggalkan pendahulunya. Gajah Mada menduduki jabatannya sebagai Mahapati sambil menyapa semua wajah yang hadir dan memandangi wajah Rakembar agak lama ketika matanya melihat dia. Gajah Mada memandangi keadaan sekitarnya dengan teliti. Di masa depan, Majapahit harus menjadi Majapahit yang hebat, kata Mahapati Gajah Mada mengawali pidatonya. Kebesaran hanya dapat dicapai melalui dua hal, persatuan dan kesatuan. Setiap orang harus merasa bersatu dan menjadi bagian dari satu. Majapahit harus dapat bekerja sama dan memaksa bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam persatuan dan kesatuan. Di bawah kekuasaan Majapahit, semuanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Gajah Mada. Namun sebagian besar orang di dalam istana kagum. Banyak yang berpikir bahwa mimpi Gajah Mada adalah mimpi yang terlalu tinggi, tidak masuk akal. Untuk mewujudkan keinginan Majapahit yang besar, Gajah Mada melanjutkan dengan suara yang sangat keras. Untuk memenuhi impian kita, saya bersumpah untuk menjauh dari Hamukti Wiwaha. Sebelum impian dan tujuan kita menjadi kenyataan, aku tidak akan bermalas-malasan sebagaimana hakikat dari Hamukti Wiwaha. Aku memilih sebaliknya. Aku akan menjadi Hamukti Wiwaha selamanya. Sampai Majapahit yang kuinginkan menjadi kenyataan, aku akan tetap peduli dengan puasa tanpa ujung, yang merupakan inti dari sumpahku, Sumpah Palapa. Semua ini demi kemajuan Majapahit. Seketika semua orang yang hadir seperti Gagak Bongol, Aditya Warman, para Bayangkara, dan kedua Prabu Putri terdiam kagum saat menyaksikan pidato yang disampaikan oleh Gajah Mada dengan suara yang lantang dan semangat yang berkobar. Aku bersumpah tidak akan beristirahat. Gajah Mada berteriak, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pidato yang diartikan menjadi, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Senyap pendopo Manguntur mendengar sumpah yang terjadi di siang bolong. Sumpah itu terdengar mengerikan bagi sahabat-sahabat Gajah Mada, karena sumpah itu sulit untuk diwujudkan. Namun, bagi Gagak Bangol, Aditya Warman, dan Pancakarsa dapat memahami sumpah tersebut, karena sudah tahu pemikiran Gajah Mada. Tak dapat menahan ketawa, Rakembar menolakkan ketawa yang membuat Jabung Tarewes, Warak, dan Arya tertawa juga. Semua orang pun masih kaget dengan sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada, karena sumpah itu mengerikan. Saat Gajah Mada menatap Warak, Warak kaget dan Gajah Mada mengalihkan pandangan ke Lembu Petang. Lembu Petang segera menghentikan ketawanya, tetapi hanya Rakembar yang masih ketawa dan cuek terhadap lototan Gajah Mada. Sumpah itu boleh-boleh saja, bagus sekali. Majapahit memiliki Mahapati yang penuh
Semangat pun boleh saja asal masuk akal. Wajah Gajah Mada menjadi merah dan napasnya tersengal. Kembar dan siapapun yang tidak menyetujui sumpahku, keluarlah ke alun-alun jika kamu mengalahkan saya. Jabatan sebagai Mahapati akan menjadi hak kamu, teriak Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada mendekat ke Balai Witana untuk memberi persembahan dan ia pun kecewa karena Arya Tada juga menertawakan sumpahnya. Kembar kebingungan mendengar tentang dari Gajah Mada. Ia pun ketakutan. Semua orang mengarahkan pemandangannya ke Kembar. Akhirnya Kembar tidak punya pilihan lain. Ia mengangkat kaki dan pergi keluar diikuti oleh teman-temannya. Gajah Mada menunggu Kembar mendekat. Kembar bingung karena tidak tahu bagaimana cara menutupi ketegangannya. Aku harus memastikan bahwa tidak ada yang meragukan sumpahku. Gajah Mada berbicara dengan lembut dan Kembar mendengarnya dengan jelas. Jadi jangan salahkan aku karena menyingkirkan kamu, karena aku menganggap sumpah yang tidak berguna untuk kebesaran Majapahit yang aku inginkan. Kembar mengeluarkan kerisnya. Gajah Mada tidak peduli dengan apa yang dilakukan Kembar. Sementara Gajah Mada perlahan mempersilahkan untuk menyerang terlebih dahulu. Kembar melompat dan mengayunkan kerisnya. Namun dengan kelincahan Mahapati, Gajah Mada mengelak dan mengayunkan lengan serta memaksa Kembar kehilangan senjata Gajah Mada. Senjatanya Gajah Mada adalah seorang pendekar dengan kemampuan yang dahsyat untuk menakuti lawan-lawannya. Dengan jentikan pergelangan tangan, Gajah Mada mengunci kepala Kembar dan leher Kembar patah. Berikut banyak dan warak kedua prajurit itu ketakutan ketika melihat Gajah Mada menyingkirkan Kembar. Hanya dengan waktu yang singkat, majulah, tantang Gajah Mada. Di belakang banyak dan warak bingung mau berbuat apa.